Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Di chapter kali ini saya akan membagikan materi kepada kalian tentang pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Langsung saja ke materinya. Oke, langsung saja ke chapter 6, Accounting for Merchandising Business atau pencatatan akuntansi untuk perusahaan dagang. Perlu kita ketahui, apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang merupakan perusahaan di mana kegiatan utamanya itu membeli barang dagang kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atau wujud dari benda tersebut, atau bisa dikatakan dengan tanpa mengolah lebih lanjut dari barang dagang tersebut. Nah, untuk operating cycle-nya seperti ini, dimulai dari pembelian, aktivitas pembelian. Dengan adanya uang terjadinya purchasing activity, yaitu aktivitas pembelian dan menghasilkan produk di mana nantinya dijual kepada konsumen, dan terjadi sales activity yang nantinya untuk perusahaan dagang biasanya itu menghasilkan account receivable. Untuk kegiatan perusahaan dagang itu, untuk sales activity itu biasanya itu menghasilkan account receivable atau piutang dagang. Sangat jarang sekali perusahaan di mana melakukan sales activity itu secara tunai. Kemudian dari account receivable itu, setelah adanya account receivable pasti adanya collection activity, di mana ini merupakan pelunasan dari account receivable dan nantinya akan menghasilkan cash lagi. Kemudian perputarannya seperti itu. Untuk sifat perusahaan dagang, dari pendapatan utamanya itu dari penjualan barang dagang, dan untuk beban utama itu dari beban pokok penjualan atau cost of goods sold, di mana harga perolehan dari barang yang dijual. Untuk mencari laba bersih, di sini ada perbedaan untuk mencari laba bersih dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk perusahaan jasa sendiri, dari pendapatan langsung dikurangi dengan beban usaha dan menghasilkan laba bersih. Sedangkan untuk perusahaan dagang itu penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan menghasilkan laba kotor, dan kemudian dikurangi lagi dengan beban operasi menghasilkan laba bersih. Untuk pencatatan persediaan barang dagang itu ada dua, secara perpetual, metode perpetual, dan periodik atau fisik. Untuk transaksi pembelian atau penjualan barang dagang, untuk metode perpetual itu langsung mempengaruhi dan dicatat dalam akun persediaan. Sedangkan metode periodik atau fisik itu tidak mempengaruhi secara langsung dan tidak dicatat dalam akun persediaan. Nah, untuk metode perpetual, nilai persediaan yang masih ada dan nilai persediaan yang sudah dijual secara terus-menerus dapat dilihat dalam saldo akun persediaan dan beban pokok penjualan. Nah, karena tadi dicatat secara langsung mempengaruhi dan dicatat dalam akun persediaan. Sedangkan untuk metode periodik atau fisik itu karena tidak mempengaruhi dan tidak dicatat dalam akun persediaan, untuk menentukan nilai persediaan yang masih ada itu masih perlu dilakukan perhitungan fisik. Persediaan ini biasanya dilakukan pada akhir periode yang dinamakan stock of name. Nah, ini langsung saja ke contohnya. Untuk transaksi pembelian metode perpetual, pada 3 Januari 2016, Solusinet membeli persediaan dari CV Budi senilai 2.510.000 secara tunai. Nah, langsung saja kita masukkan persediaan pada kas senilai 2.510.000. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana jika transaksi itu secara kredit? Maka langsung saja kita masukkan persediaan senilai 9.250.000 pada utang dagang senilai
9.250.000. Nah, untuk perusahaan dagang kita akan sering menemukan syarat-syarat seperti ini, dimana itu artinya ini kan Solusinet membeli persediaan barang dagang dari PT Omega Technologies senilai 3 juta dengan syarat 2/10 N/30. Itu artinya Solusinet ini membeli persediaan barang dagang secara kredit. Nah, itu dengan syaratnya 2/10 N/30, itu si Solusinet ini akan mendapatkan diskon senilai 2% jika si Solusinet ini melunasi pembelian barang dagang ini 10 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian untuk jangka waktu pelunasan itu 30 hari seperti itu. Nah, untuk pencatatannya sendiri ini sama seperti yang tadi yang secara kredit, yaitu persediaan pada utang dagang senilai 3 juta. Nah, kemudian jika Solusinet melunasi utang dagangnya dalam periode diskon, maka Solusinet mencatat diskon pembelian sebagai pengurangan persediaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu kan jika melunasi dalam periode diskon yang 2/10 itu, maka akun persediaan dikredit karena Solusinet menggunakan metode perpetual. Nah, karena menggunakan metode perpetual itu akun persediaan itu dikredit, maka akunnya seperti ini: utang dagang 3 juta pada kas senilai 2.940.000 dan pada persediaan 60.000. Nah, 60.000 ini dari mana? Nah, 60.000 ini dari ini 3 juta dikalikan dengan 2% dikalikan dengan 3 juta. Menghasilkan 60.000. Kemudian untuk kasnya senilai 2.940.000. Nah, ini untuk caranya. 3 juta dikalikan 2%. Nah, kemudian jika Solusinet itu melunasi utang dagangnya setelah batas waktu potongan, maka si Solusinet ini harus membayar penuh dari utang dagang tersebut. Jadi tidak ada potongan. Seperti ini, utang dagang pada kas langsung senilai 3 juta. Nah, kemudian di perusahaan dagang itu ada yang namanya retur pembelian dan potongan pembelian. Apa sih retur pembelian itu? Retur pembelian itu terjadi jika biasanya itu kalau ada barang itu tidak sesuai pesanan atau barang itu rusak, makanya dikembalikan lagi kepada si supplier. Nah, ini pengembalian sebagian dari persediaan dagang kepada pemasok, seperti itu. Kemudian untuk potongan pembelian itu potongan harga yang diberikan jika barang yang dibeli itu rusak. Nah, itu nanti ada memo debit, pemberitahuan kepada penjual jumlah yang diajukan pembeli untuk mendebit utang kepada si penjual. Dimana ini untuk metode perpetual itu nantinya akan mengurangi dari nilai persediaan. Nah, contohnya seperti ini. Pada 7 Maret 2016, Solusinet menerima pengiriman barang dagang dari PT Malang Komputer dan menemukan bahwa barang senilai 900.000 bukan merupakan pesanan Solusinet. Nah, ini salah pesanan berarti ya. Senilai 900.000 untuk pencatatannya. Nah, seperti ini soalnya.
7 Maret, Solusinet mencatat pembelian barang dagang senilai 900.000 yang dibeli dari PT Malang Komputer. Untuk pencatatannya seperti ini: utang dagang pada persediaan senilai 900.000. Kenapa utang dagang pada persediaan? Itu kan karena menggunakan metode perpetual, di mana pembelian barang atau retur itu akan mengurangi persediaan. Nah, sekarang contoh pembelian retur dan pengurangan harga. Purchase return and allowance, metode perpetual. Pada 2 Mei, Solusinet membeli barang dagang senilai 5 juta dari Apple Data Link dengan syarat, nah ini syaratnya 2/10N/30 sama, artinya mendapatkan potongan 2% jika melunasi dalam tenggat waktu 10 hari dan jangka waktu 30 hari. Nah, untuk pembelian seperti ini kan. Untuk pencatatan pembeliannya, persediaan pada utang dagang senilai 5 juta. Kemudian pada 4 Mei dikembalikanlah barang tersebut yang dibeli tanggal 2 Mei sebesar 3 juta. Langsung saja, ini pencatatannya: utang dagang pada persediaan mengurangi persediaan senilai 3 juta untuk jika menggunakan metode perpetual. Nah, kemudian pada 12 Mei Solusinet melunasi utangnya atas pembelian tanggal 2 Mei. Nah, tadi kan tanggal 12 Mei ini masih masuk tanggal itu syarat 2/10N/30 kan. Jadi ini mendapatkan potongan senilai 2%. Untuk caranya seperti ini: 5 juta itu dikurangi 3 juta. Nah, 3 juta ini dari mana? 3 juta itu kan dari sini, mengurangi persediaan. Persediaannya kan sudah berkurang tadi kan, yang awalnya dari 5 juta itu dikembalikan senilai 3 juta karena tidak sesuai dari pesanan itu. Nah, jadi 5 juta dikurangi 3 juta itu nanti dikali 2%, hasilnya 40.000. Nah, tadi kan persediaan yang dipakai kan senilai 2 juta kan. Itu artinya kan yang dibeli dari Solusinet itu barangnya senilai 2 juta kan, soalnya yang 3 juta udah dikembalikan, maka utang dagangnya itu senilai 2 juta dan potongan itu kan langsung mengurangi persediaan kan. Nah, itu langsung dimasukkan 40.000 dari sini perhitungannya. Kemudian untuk pelunasannya itu Solusinet harus membayar senilai 1.960.000. Nah, kemudian untuk penjualan barang dagang, penjualan itu dimana barang dagang itu berkurang, kemudian beban pokok penjualan itu bertambah, kemudian adanya kas piutang dagang. Nah, adanya kas atau piutang dagang yang bertambah, dimana dari proses transaksi penjualan itu kemudian penjualan itu bertambah. Langsung saja ke contoh penjualan barang dagang metode perpetual. Pada 3 Maret Solusinet menjual barang dagang secara tunai senilai 1.800.000. Kemudian beban pokok dari barang yang dijual tersebut adalah 1.200.000. Untuk pencatatannya ini: kas senilai 1.800.000, kemudian beban pokok penjualan 1.200.000.
Oke, lanjut ke penjualan barang dagang. Di sini penjualan barang dagang itu nantinya akan ada 4 bagian, dimana penjualan itu nantinya akan barang dagang itu berkurang, kemudian beban pokok penjualan itu bertambah, adanya penambahan kas piutang dagang, kemudian penjualan itu bertambah. Nah, langsung ke contoh. Pada 3 Maret, Solusinet menjual barang dagang secara tunai senilai 1.800.000. Beban pokok dari barang yang dijual tersebut adalah 1.200.000. Untuk jurnalnya seperti ini. Maaf, ini sepertinya ada yang kurang. Ini harusnya di sini ada penjualan senilai 1.800.000. Kemudian ada beban pokok penjualan di sini pada persediaan ya, senilai 1.200.000 itu tadi. Kas pada penjualan senilai 1.800.000. Kemudian beban pokok penjualan pada persediaan senilai 1.200.000. Nah, kemudian ini untuk penjualan barang dagang secara kredit. Di sini juga ada syaratnya 2/10 N30. Untuk pencatatannya itu seperti ini. Piutang dagang senilai 18 juta pada penjualan senilai 18 juta itu tadi. Kemudian beban pokok penjualan 10.800.000 dari sini, pada persediaan 10.800.000. Nah, kemudian pada 20 Maret, Solusinet menerima pelunasan piutang dari CV Surya Digital atas transaksi tanggal 10 Maret yang tadi. Nah, seperti ini. Itu kan 10 Maret ini dilunasi pada 20 Maret. Itu kan masih masuk syaratnya tadi 2/10 N/30 kan. Jadinya ada diskon penjualan. Jadi untuk jurnalnya, kas pada diskon penjualan diskon penjualan itu 18 juta dikali 2%. 18 juta itu kan dari sini kan. Nah, dari ini menjual persediaan senilai 18 juta kan. Jadi 18 juta dikalikan 2%, hasilnya 360.000. Nah, si CV Surya ini harusnya kan membayar senilai 18 juta, tapi itu melunasi pada tanggal 20 Maret masuk masuk periode diskon, makanya itu yang awalnya 18 juta dikurangi dengan 360, hasilnya 17.640.000. Nah, piutang dagangnya 18 juta tadi kan. Kemudian retur penjualan atau sales return. Ini menerima pengembalian sebagian dari persediaan dagang dari pembeli. Ini kebalikannya sama dengan itu retur pembelian tadi, dimana di sini konsumen itu mengembalikan barang yang sudah dibeli mereka kepada kita. Nah, nantinya itu ada potongan penjualan, potongan harga yang diberikan jika barang yang dijual rusak. Nah, di sini ada memo kredit di retur pembelian itu kan ada memo debit. Nah, untuk retur penjualan itu adanya memo kredit atau kredit memorandum. Pemberitahuan kepada pembeli adanya sejumlah pengurangan piutang. Nah, ini nanti menambah persediaan. Soalnya kan barang yang sudah dibeli yang awalnya kita kan menjual barang, artinya barang itu berkurang kan. Nah, barang itu masuk lagi ke kita, artinya nambah, balik lagi. Nah, ini mengurangi beban pokok penjualan, dimana kan
kalau dijual kan beban pokok penjualan itu kan bertambah. Nah ini apa kan ditarik lagi kan ke apa, jika kita yang jual kan itu nanti ditarik lagi, artinya kan penjualan itu dihapus lagi, bukan dihapus sih, apa, dikurangi gitu dari beban pokok penjualan. Contohnya seperti ini. Solusinet menerima pengembalian barang dari Krishna sejumlah 2.250.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian beban pokok dari barang yang dikembalikan tersebut adalah senilai 1.600.000. Untuk jurnalnya seperti ini. Retur dan potongan penjualan senilai 2.250.000 pada piutang dagang senilai 2.250.000. Kemudian ini kan ada beban pokok. Itu harus mengurangi beban pokok dari barang itu. Jurnalnya persediaan pada beban pokok penjualan senilai 1.600.000. Nah, pada perusahaan dagang itu ada yang namanya ongkos kirim, dimana transaksi jual beli itu diakui jika sudah terjadi pemindahan hak atas kepemilikan barang tersebut, transfer of title. Nah itu nantinya menentukan siapa yang akan menanggung ongkos transport atau ongkos kirimnya, menentukan kapan transaksi penjualan atau pembelian terjadi. Nah ini ongkos kirim itu ada dua macam, ada FOB shipping point dan FOB destination atau titik pengiriman dan titik tujuan. Apa sih perbedaannya? Nah untuk FOB shipping point atau titik pengiriman, transaksi jual beli itu diakui pada saat barang dikirim dari gudang penjual. Kemudian kepemilikan barang dagang itu berpindah ke pembeli ketika barang itu keluar dari gudang penjual. Artinya pembeli itu menanggung ongkos angkut yang nantinya menambah nilai barang dagang yang dibeli. Jadi kata kuncinya di sini, untuk FOB shipping point atau titik pengiriman itu yang menanggung itu si pembeli. Kemudian untuk FOB destination atau tujuan, transaksi jual beli itu diakui pada saat barang tiba di tempat pembeli. Nah ini kebalikannya dari FOB shipping point, dimana nantinya yang menanggung ongkos kirim itu adalah si penjual, dimana itu nantinya merupakan beban operasi bagi penjual. Itu kan kalau pembeli kan menambah nilai barang dagang yang dibeli. Nah untuk penjual itu kalau menanggung ongkos kirimnya itu akan menjadi beban operasi bagi penjual, atau yang dinamakan beban angkut, beban ongkos kirim seperti itu. Nah ini contohnya, Solusinet membeli barang dagang dari Cyberdata sebesar 900.000 dengan syarat FOB shipping point membayar ongkos kirim sebesar 50.000. Nah seperti ini. Kalau menggunakan metode perpetual itu nantinya kan untuk ongkos kirim itu menambah nilai persediaan. Jadinya ini kan untuk pembelian barang dagang kan sebesar 900.000 dengan syarat FOB shipping point, kemudian ada ongkos kirim 50.000. Sebelumnya dicatat dulu persediaan senilai 900.000 pada utang dagang 900.000, kemudian menambah persediaan karena menggunakan FOB shipping point, dimana pembeli itu yang menanggung ongkos kirimnya. Artinya ini ongkos kirim itu menambah nilai persediaan, jadi jurnalnya persediaan pada kas senilai 50.000 untuk ongkos kirimnya. Nah ini contoh lainnya, untuk FOB destination, Solusinet menjual barang kepada Kiki secara kredit senilai 700.000 dan syarat FOB destination beban pokok penjualannya itu 480,
Kemudian ongkos kirimnya 40.000. Untuk jurnalnya seperti ini. Piutang dagangnya kan 700.000 karena menjualnya secara kredit kan, penjualan 700.000 terjadi. Kemudian beban pokok penjualan pada persediaan 480.000. Nah, ini untuk ongkos kirim pada kas. Ini yang bayar ini si penjual ya. Karena ini menggunakan FOB destination, artinya yang menanggung itu si penjual, maka si penjual itu ongkos kirim ini kan masuk beban. Jadinya yang ini jadi beban kepada si penjual. Jadinya ongkos kirim pada kas nilai 40.000. Nah, kemudian contoh lainnya, pada 20 Juni Solusinet menjual barang kepada Permadi secara kredit senilai 800.000 dengan syarat FOB shipping point. Beban pokok penjualan sebesar 360.000. Solusinet menalangi ongkos kirim sebesar 45.000 dan menambahkannya dalam faktur. Nah, ini artinya itu kan si Solusinet itu kan menjual barang dagang kepada Permadi secara kredit dengan syarat FOB shipping point, dimana FOB shipping point ini yang seharusnya menanggung itu kan si pembeli kan, si Permadi. Tapi si Solusinet ini menalangi ongkos kirimnya itu 45.000. Maksudnya itu dibayarkan dulu oleh si Solusinet dan itu nantinya akan bertambah di dalam fakturnya. Nah, untuk jurnalnya sebelumnya seperti ini. Piutang dagang itu 800.000 kan pada penjualan, kemudian beban pokok penjualannya itu 360.000. Nah, ini soalnya kan Solusinet menalangi ongkos kirimnya 45.000, jadi itu menambah piutang dagang dari Solusinet kepada si Permadi karena ditalangi dulu oleh si Solusinet senilai 45.000 untuk ongkos kirimnya, menambah faktur. Nah, kemudian bagaimana jika ada pajak penjualan? Nah, untuk pajak penjualan itu contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana penjual memungut pajak dari pembeli dan selanjutnya disetorkan ke kas negara. Si pembeli itu yang menanggung pajak penjualan tersebut. Untuk jurnal pajak pertambahan nilai, misal contohnya ini, 12 Agustus Solusinet melakukan penjualan 1 juta secara tunai dengan PPN 10%. Pada 15 September menyetor PPN ke kas negara. Nah, untuk jurnal 12 Agustus seperti ini, kas pada penjualan Oke. Selanjutnya bagaimana jika ada pajak penjualan pada kegiatan pada perusahaan dagang. Nah, apa sih pajak penjualan itu? Untuk contohnya pada pajak penjualan itu di perusahaan dagang itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, dimana penjual itu memungut pajak dari si pembeli dan selanjutnya itu nanti disetorkan ke kas negara. Pembeli yang menanggung dari pajak penjualan tersebut. Nah, untuk jurnal PPN atau pajak pertambahan nilai, contohnya pada 12 Agustus Solusinet melakukan penjualan senilai 1 juta secara tunai dengan PPN 10%. Kemudian pada 15 September menyetor PPN ke kas negara. Nah, ini caranya. PPN 10% itu dari sini 1 juta itu dikalikan dengan 10% ini. Nah, hasilnya 1
100.000 kan. Ini harusnya di sini PPN keluaran. Sini PPN keluaran. PPN keluaran. Senilai 100.000. Nah, ini untuk jurnal 15 September utang PPN atau utang PPN. Ini kan utang PPN atau PPN keluaran 100.000 disetorkan kepada kas negara pada 15 September. Itu kan 100.000 kan tadi kan PPN nya kan. Jadi utang PPN pada kas nilai 100.000. Nah, bagaimana jika ada trade diskon? Ini trade diskon potongan karena perbedaan cara jual kelompok konsumen atau besaran transaksi. Ini langsung dicatat harga bersihnya. Contohnya menjual 1 juta, senilai 1 juta dan memberikan potongan perdagangan sebesar 40%. Nah, seperti ini. Jadi 1 juta itu langsung dikalikan dengan 40%, hasilnya 600.000. Nah, masuk ke selanjutnya. Langsung ke contoh selanjutnya. Pada 1 Juli Santi menjual barang dagang ke Budiman secara kredit senilai 7.500 menggunakan FOB shipping point N per 45. Kemudian harga pokoknya 4.500. Nah, untuk pencatatan si penjual seperti ini. Piutang dagang pada penjualan senilai 7.500, kemudian beban pokok penjualan pada persediaan 4.500. Sedangkan untuk si Budiman, si pembeli, seperti ini pencatatannya. Persediaan pada utang dagang senilai 7.500. Nah, ini kemudian pada 2 Juli Budiman atau si pembeli membayar ongkos angkut senilai 150 atas pembelian 1 Juli. Untuk si Santi, si penjual, tidak di jurnal karena itu kan tadi menggunakan FOB shipping point. Jadi yang menanggung ongkos kirimnya itu kan si pembeli kan. Jadinya si penjual itu tidak usah menjurnal. Jadi si pembeli itu jurnal seperti ini. Jika menggunakan metode perpetual akan menambah persediaan. Jadinya persediaan pada kas 150. Nah, pada ini contoh berikutnya. 5 Juli Santi menjual barang dagang kepada Budiman secara kredit senilai 5.000 FOB destination point N per 30. Harga pokok dari barang dijual 3.500. Ini diingat-ingat ya, FOB destination point. Nah, untuk si penjual jurnalnya sama seperti ini. Piutang dagang pada penjualan senilai 5.000, kemudian beban pokok penjualan pada persediaan 3.500. Itu kan. Nah, untuk pembeli seperti ini, persediaan pada utang dagang senilai 5.000. Kemudian pada 7 Juli si Santi membayar ongkos angkut 250 untuk barang yang dijual kepada Budiman pada 5 Juli. Untuk si Santi penjual itu ongkos kirim penjualan pada kas. Soalnya kan tadi kan menggunakan FOB shipping point, artinya si penjual itu yang mengeluarkan ongkos kirim. Sedangkan Budiman atau pembeli itu tidak melakukan jurnal. Kemudian contoh selanjutnya, pada 13 Juli Santi mengirim memorandum kredit kepada Budiman untuk barang yang dikembalikan senilai 1.000. Barang tersebut dibeli oleh Budiman secara kredit pada tanggal 5 Juli. Harga pokok dari barang yang dikembalikan 700. Nah, untuk si Santi, si penjual,
itu seperti ini. Ratur penjualan senilai 1000 pada piutang dagang 1000. Kemudian persediaan pada beban pokok penjualan 700. Untuk Budiman, utang dagang pada persediaan senilai 1000. Kemudian pada 15 Juli, Santi menerima pembayaran dari Budiman untuk pembelian tanggal 5 Juli. Nah, seperti ini. Untuk penjual, kas pada piutang dagang senilai 4000. Kenapa 4000? Soalnya tadi kan sudah diretur sebesar 1000. Jadi yang awalnya itu beli 5000, jadi dikurangi 1000, jadinya 4000. Kemudian untuk Budiman, utang dagang pada kas nilai 4000. 18 Juli, Santi menjual barang dagang ke Budiman secara kredit senilai 12.000 menggunakan FOB shipping point dengan 2/10 N per IOM atau end of month. Ini artinya di akhir bulan ya, end of month. Santi membayarkan ongkos kirim terlebih dahulu untuk Budiman senilai 500. Jumlah tersebut sekaligus ditagih bersama dengan faktur penjualan. Harga pokok dari barang dijual 7.200. Jadi jurnalnya seperti ini. Piutang dagang senilai ini penjualan 12.000 kan, terus kan piutang dagangnya kan 12.500, kemudian penjualan 12.000, kemudian kas 500, beban pokok penjualan 7.200. Kenapa ini ada kas di kredit? Soalnya kan si Santi atau si penjual ini kan harusnya kan FOB shipping point, dimana si pembeli kan yang membayar ongkos kirimnya, tapi ini ditalangi dulu oleh si Santi si penjual. Jadinya kas ini masuk kredit, membayarkan ongkos kirim terlebih dahulu untuk si Budiman. Jadinya seperti ini. Untuk Budiman, persediaan 12.500 pada utang dagang 12.500. Untuk contoh selanjutnya 28 Juli, Santi menerima pembayaran dari Budiman untuk pembelian tanggal 18 Juli. Untuk si Santi, jurnalnya seperti ini. Kas senilai 12. Nah, itu kan piutang dagangnya kan tadi 12.500 kan. Nah, ini soalnya di sini kan ada syarat 2/10 N per EOM kan. Itu masih masuk tanggal diskonnya yang tadi. Jadi kan piutang dagangnya 12.500 dikali 2% itu diskon penjualannya 240. Jadi kas yang masuk itu 12.260. Untuk pencatatan si pembeli seperti ini. Utang dagang senilai 12.500, kemudian pada kas 12.260, pada persediaan 240. Nah, kemudian untuk jurnal penyelesaian perusahaan dagang. Nah, ini untuk jurnalnya itu sebenarnya umumnya itu sama dengan perusahaan jasa. Perbedaannya itu dalam hal penyelesaian untuk persediaan barang dagang. Untuk contohnya jurnal persediaan metode perpetual, perhitungan fisik persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2016 menunjukkan bahwa persediaannya masih ada 62.150.000. Akun persediaan per tanggal 31 Desember 2016 menunjukkan saldo 63.950.000. Perusahaan menggunakan metode perpetual dan mencatat persediaannya. Nah, jadi seperti ini. Berdasarkan saldo akun persediaan itu kan 63.950.000. Kemudian untuk
perhitungan fisik itu 62.150.000, ada selisih 1.800.000. Nah, untuk selisihnya itu nanti dibuat air jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2016. Beban pokok penjualan 1.800.000 pada persediaan 1.800.000. Ini nilai selisih yang ini. Untuk laporan keuangan perusahaan dagang ada laporan laba rugi multiple step atau bentuk bertahap, kemudian ada single step bentuk langsung. Ini untuk laporan keuangannya nanti akan dibahas pada bab selanjutnya. Kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, report form versus account form. Jurnal penutup ini sama seperti pada perusahaan jasa, dimana menutup semua akun nominal. Nah, pada perusahaan dagang itu menutup akun penjualan termasuk retur penjualan, potongan penjualan ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup akun beban termasuk beban pokok penjualan ke ikhtisar laba rugi, menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal, kemudian menutup akun prive ke akun modal. Kemudian untuk pencatatan persediaan barang dagang, metode perpetual itu transaksi pembelian atau penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan kan. Kemudian nilai persediaan yang masih ada dan nilai persediaan yang sudah dijual secara terus menerus dapat dilihat dalam akun persediaan beban pokok penjualan. Sedangkan untuk metode periodik itu transaksi pembelian dan penjualan tidak mempengaruhi akun persediaan. Dan untuk menentukan nilai persediaan yang masih ada dan nilai persediaan yang sudah dijual atau beban pokok penjualan perlu dilakukan perhitungan fisik persediaan. Contohnya seperti ini. Nah, untuk ini contohnya transaksi 5 Juni pembelian persediaan 30.000 dengan syarat 2/10 N/30. Untuk metode perpetual kan persediaan pada utang dagang 30.000, sedangkan untuk periodik itu pembelian pada utang dagang. Bedanya di sini. Jika perpetual itu menggunakan akun persediaan, jika periodik menggunakan akun pembelian. Nah, pada 8 Juni mengembalikan barang yang dibeli pada tanggal 5 Juni senilai 500. Nah, untuk perpetual itu mengurangi persediaan. Jadi utang dagang pada persediaan 500, sedangkan untuk periodik itu utang dagang pada retur pembelian. Jadi langsung akunnya retur pembelian ada di pencatatan periodik. Pada 15 Juni melunasi pembelian kredit tanggal 5 Juni, diskon 30.000. Mohon maaf, diskonnya itu kan tadi 2/10 N/30 ini. Jadi itu kan tadi sudah diretur sebesar 500 dari pembelian persediaan 30.000. Jadi untuk mencari diskon 30.000 dikurangi dengan 500 terlebih dahulu, kemudian dikalikan 2% hasilnya. Nah, ini diskonnya itu 590. Jadi untuk jurnalnya utang dagang senilai 29.500. Karena ini sudah dikurangkan, yang awalnya 30.000 dikurangi 500, utang dagangnya tinggal 29.500. Kemudian persediaan atau diskon tadi 590, karena diskon itu mengurangi persediaan jadi dikurangi. Kemudian kas yang harus dibayar itu 28.910. Sedangkan untuk pencatatan periodik itu langsung saja utang dagang pada kas, kemudian pada diskon pembelian, bukan persediaan ya. Kalau perpetual itu identik dengan persediaan, kalau periodik itu ya seperti ini, sama dengan akunnya. Kemudian 18 Juni menjual barang 12.500. Nah, ini secara kredit dengan syarat 1/10 N/30. Beban pokok penjualannya 9.000.
Nah, untuk perpecual jurnalnya seperti ini. Piutang dagang pada penjualan 12.500. Kemudian beban pokok penjualan 9 pada persediaan 9.000. Untuk periodik itu langsung piutang dagang pada penjualan senilai 12.500. Di sini tidak usah melakukan penjualan seperti beban pokok penjualan pada persediaan, karena di periodik itu tidak melakukan pencatatan persediaan. Nah, selanjutnya menerima retur barang senilai 4.000. Beban pokok penjualan dari barang tersebut 2.800. Untuk perpecual retur penjualan 4.000, piutang dagang pada piutang dagang senilai 4.000. Nah, ini menambah persediaan karena pembelian barang tadi kan. Jadi persediaan pada beban pokok penjualan senilai 2.800. Untuk pencatatan periodik itu langsung saja dibalik retur penjualan pada piutang dagang. Kemudian pada 22 Juni membeli barang senilai 15.000, FOB shipping point 2/10, N/30. Kemudian ada ongkos kirim senilai 750 ditambahkan dalam faktur. Nah, ditambahkan dalam faktur artinya itu si penjual itu menalangi si ongkos kirimnya terlebih dahulu. Jadinya untuk perpecual itu seperti ini. Persediaan pada utang dagang 15.750. Persediaan pada utang dagang 15.750. Nah, dari mana? Ya, dari sini. Itu kan tadi seharusnya kan persediaan pada utang dagang senilai 15.000 terlebih dahulu kan. Kemudian persediaan lagi pada utang dagang senilai 750 untuk ongkos kirimnya, karena untuk perpecual kan menambah nilai persediaan kan, jadinya langsung dijadikan satu jurnalnya 15.750. Kemudian untuk periodik itu pembelian pada utang dagang senilai 15.000, kemudian ongkos kirim pembelian pada utang dagang 750. Kemudian 28 Juni menerima pembayaran atas penjualan tanggal 18 Juni, dimana itu masih masuk ke tanggal diskon, dimana syaratnya itu 1/10 tadi ya, yang 1% iya. Diskon penjualan jadi 12.500 dikurangi 4.000 dikalikan dengan 1%. Diskon penjualannya itu 85. Jadi untuk perpecual itu kas pada diskon penjualan pada piutang dagang seperti ini jurnalnya. Kemudian untuk periodik seperti ini, sama. Kemudian transaksi pada 29 Juni menerima 19.600 dari penjualan tunai, beban pokok penjualan 13.800. Jurnalnya seperti ini. Kas pada penjualan 19.600. Mohon maaf ini kebanyakan nolnya. Pada beban pokok penjualan beban pokok penjualan pada persediaan 13.800. Untuk periodik langsung kas pada penjualan 19.600. Nah, pada akhir periode perhitungan fisik persediaan menunjukkan nilai persediaan 2.000. Untuk perpecual saldo akun persediaan pada akhir periode 2.100. Nah, itu nanti dilakukan AJP, dimana beban pokok penjualan itu 100 pada persediaan 100. Jika saldo akun persediaan pada akhir periode 1.800, maka AJP-nya seperti ini. Persediaan pada BPP 200. Jika menggunakan periodik, saldo awal akun persediaan 2.500. Ini kan nilai persediaan 2.000. Jadi langsung AJP-nya ikhtisar pada persediaan 2.500.
Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih itu nantinya akan ada tersedia untuk dijual, kemudian persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Nah, ini perbedaan dari perpecualan periodik. Perhitungan beban pokok penjualan. Untuk perpecual langsung dapat dilihat dari saldo akun beban pokok penjualan. Sedangkan untuk periodik, untuk mencari beban pokok penjualan harus dihitung. Cara menghitungnya seperti ini. Persediaan awal ditambah dengan pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, ditambah dengan ongkos pembelian. Itu nanti jadi pembelian net. Kemudian itu jadi persediaan tersedia dijual dikurangi persediaan akhir jadi BPP. Nah, contohnya seperti ini. Persediaan awal 5 juta, pembelian bersihnya itu kan pembelian 22 juta, ongkos angkutnya 450 dikurangi potongan pembelian dikurangi retur pembelian, hasilnya 22.150. Persediaan tersedia dijual itu 27.150.000 dikurangi dengan 3 juta, hasilnya 24.150. Oke, saya kira sekian dari materinya. Selanjutnya saya akan memberikan soal yang nantinya akan dikerjakan oleh kalian. Baik, berikut ini soal kuisnya, sistem periodik. Untuk jawabannya jangan lupa dikirim ke CP ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.